Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. CEO Angku bab 14. Point of view. Hanin. Lo sekolah kapan beres sih? Emang lo udah nggak bisa tuh layani banyak tamu kayak dulu? Jantungku seperti berdetak mendengar apa yang ayah katakan. Sudah tahu kemana akhirnya. Ayah dan ibu ingin aku meneruskan pekerjaan haram ibu. Aku jelas tidak sudi, ingin kabur, belum berani karena sakit hati dan lebam di tubuhku masih membekas dan juga terasa ngilu. Padahal kejadian itu sudah beberapa hari. Hidup bersama dengan orang tua tapi serasa di neraka. Aku boleh kuliah nggak ya? Tanyaku ragu. Meski tahu jawabannya tidak. Siapa tahu ayah berubah pikiran. Jika aku kuliah, maka kesempatan untuk memiliki pekerjaan bagus dan gaji menunjang jelas lebih memungkinkan. Dan aku tidak perlu melanjutkan profesi ibu. Nggak usah ngarep loh. Kuliah, habis duit aja, bentak ayah. Aku berjingit kaget. Tidak bisa terhitung dalam sehari berapa kali ayah bicara dengan membentak. Meski sudah biasa, tetap saja hatiku rasanya sakit. Biasa anak-anak perempuan di luar sana akan bangga pada ayah mereka, ingin memiliki pendamping yang hebat seperti ayah mereka. Tapi itu tidak berlaku untukku. Aku berdoa agar tidak memiliki suami seperti ayah. Aku benci laki-laki pemarah yang suka bermain tangan, tidak tanggung jawab pada istri dan anak-anaknya. Aku tidak pernah melihat ayah bekerja, hanya ibu yang bekerja. Dan pekerjaan yang dilakoninya adalah pekerjaan haram. Entah apa yang membuat ibu bertahan dengan ayah, padahal banyak laki-laki di luar sana yang jelas jauh lebih baik dari ayah. Aku malah menginginkan ibu dan ayah berpisah. Setidaknya dengan itu ibu tidak lagi harus membiayai hidup ayah yang suka foya-foya, bermain judi, dan membeli minuman keras. Ya, kalau aku kuliah, aku bisa dapat kerjaan yang bagus. Ayah dan ibu bisa keluar dari tempat ini. Lo mau ngikuti jejak kakak lo jadi anak durhaka? Udah dibesarin malah kabur. Aku menghela napas berat. Perbincangan setenang apapun di awalnya selalu berakhir seperti ini. Lelah juga. Setiap bicara tidak pernah ditanggapi. Jika sudah membicarakan kakakku, sudah pasti ayah murka. Aku bahkan sudah lupa berapa tahun Kak Naina pergi. Kak Naina pergi saat usiaku seperti ini, saat usianya sepertiku. Aku masih duduk di bangku sekolah dasar dan tidak tahu apa-apa saat itu. Saat mulai mengerti, aku pun ingin melakukan hal yang sama dengan Kak Naina. Kabur dari tempat menjijikan ini dan hidup bebas. Tidak masalah tanpa ayah dan ibu. Yang penting aku tidak bekerja dengan cara menjual diri. Setelah beberapa minggu berlalu, kondisiku sudah mulai membaik. Luka-luka di tubuhku karena siksaan ayah sudah pudar. Aku berencana untuk kabur karena memang tidak tahan. Tapi lebih dari itu aku takut dikurung dan harus melakukan pekerjaan seperti ibu. Karena aku tidak memberontak lagi, sepertinya ayah kembali membebaskanku seperti sebelumnya. Aku bisa pergi dan pulang sekolah sendiri. Aku bahkan selalu menolak saat Devan, kekasihku, menawarkan diri untuk menjemput dan mengantar, tapi aku menolak. Takut jika Devan malah menjauh saat tahu siapa aku sebenarnya. Tanpa membawa uang sepeser pun aku nekat untuk pergi. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Ini kesempatan emas. Kembali aku nyaris gagal karena ketahuan. Aku pikir tidak ada yang mengikuti. Ternyata 2 orang preman teman ayah mengikutiku diam-diam. Bahkan wajahku sampai babak belur dibuatnya. Tapi aku masih berusaha untuk kabur, hingga berakhir di tempat ini setelah drama-drama terjadi. Sekarang aku sudah resmi menjadi istri dari Om Abian
Sander Raharja. Aku tahu nama lengkapnya saat ia melakukan ijab kabul tadi. Mahar yang diberikan juga tidak main-main. Itu di luar uang yang diberikannya untuk orang tuaku. Aku tidak tahu sekaya apa ia sampai rela membuang uangnya begitu saja. Sayang, karena aku hanya pura-pura. Jika suamiku nanti sekaya Om Bian, sudah pasti hidupku akan sangat membahagiakan tanpa beban. Di depan semua orang, aku harus berperan menjadi istrinya. Hanya bisa bebas saat kita berdua saja. Lo tidur di sofa, gue di kasur. Awas ya kalau berani naik sini. Malam ini Mami Safa, ibu mertuaku, meminta kami untuk tinggal karena hujan lebat. Sedangkan orang tuaku sudah pulang menggunakan taksi online yang dipesan oleh Bian. Mereka menolak untuk diantar, mengatakan tidak ingin merepotkan pengantin baru. Kebalik kali Om, harusnya Om yang tidur di sofa. Biasanya juga kayak gitu kalau di film-film. Ujarku tidak terima. Om Bian berdecak kesal. Emang lo hidup di layar kaca? Pakai disama-samain segala. Kalau nggak mau tidur di sofa, tidur aja di karpet. Selalu mau di mana juga, yang penting jangan sentuh kasur gue. Titik. Ia menarik selimut menutupi seluruh tubuhnya. Mimpi buruk apa aku ini sampai bisa menikah dengan lelaki bunglon ini. Di depanku ia sangat menyebalkan. Di depan Mami Safa sangat manja. Dan di depan wanita waktu itu ia sangat lembut. Mataku sudah sangat berat. Jika terus memaksa tidur di kasur pun tidak akan bisa. Biarlah malam ini aku tidur di sofa. Sudah pasti keesokan harinya tubuhku akan terasa pegal. Pagi-pagi sudah ada yang mengetuk pintu, membuatku terganggu. Saat membalikkan badan, aku langsung terjatuh dan refleks memekik. Merasakan sakit di bagian bokong dan juga pinggangku. Lupa jika aku tidur di sofa. Sarapan dulu yuk. Mendengar suara Mami Safa membuatku membuka mata lebar-lebar dan membangunkan Om Bian. Kalian masih tidur kah? Karena Om Bian sulit dibangunkan, aku langsung berlari ke arah pintu. Tapi urung membukanya saat mengingat bantal dan selimut masih ada di atas sofa. Aku melempar bantal dan selimut itu ke atas ranjang dan mengenai kepala Om Bian. Pintu terbuka. Sarapan sama-sama yuk, ucap Mami Safa saat pintu kamar terbuka. Iya Mi, nanti langsung turun aja ya, lanjutnya sambil terkekeh. Entah apa yang ditertawakan olehnya. Semoga saja nanti aku mendapatkan ibu mertua sebaik Mami Safa. Aku kira ia akan julid seperti Om Marati, tapi ternyata tidak. Aku bahkan sempat berpikir Mami Safa akan membenciku karena aku menikah dengan Om Bian karena dituduh kumpul kebo. Aku menutup pintu dan meloncat ke atas ranjang untuk membangunkan Om Bian. Aku merasa sangat malu karena bangun kesiangan. Bagaimanapun sekarang aku bukan di rumah sendiri dan bisa berlaku seenaknya. Om, bangun. Itu Mami nyuruh kita buat sarapan. Kebo banget sih. Aku mengguncang tubuhnya, tapi tidak ada respon. Sekarang aku meloncat di atas ranjang. Om bangun, Om bangun. Aku bicara dengan volume suara sedang, tidak mungkin berteriak. Apa kata mereka nanti? Bisa diam nggak lo? Bentak Om Bian masih dengan mata tertutup. Enggak, sebelum Om bangun. Ayo turun, nggak enak kalau mereka nungguin. Turun aja sendiri. Ogah gue, masih ngantuk. Aku meringis saat membungkuk untuk menarik selimutnya. Pinggangku kembali terasa sakit karena terjatuh dari sofa tadi. Aku juga bisa merasakan tubuhku pegal. Ini gara-gara Om, pinggang aku sakit gara-gara Om. Seruku lalu duduk di atas perutnya, membuat mata lelaki itu langsung terbuka lebar. Turun gak lo? Gue buka sofa yang seenaknya, bisa lo dudukin. Om Bian melotot padaku. Pintu terbuka. Banggu. Sorry, gue gak lihat apa-apa kok. Lanjut aja enak-enaknya.
Aku dan Om Bian sontak menoleh ke arah pintu. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Itulah sudut pandang dari Hanin. Ceritanya Hanin hingga sampai menikah, dari masa lalunya sekarang, di masa sekarang dia menikah. Bagaimana menurut teman-teman? Tulis di kolom komentar ya pandangan teman-teman hingga ke bab 14 ini. Terima kasih telah mendengarkan, terima kasih telah berkomentar, terima kasih telah menunggu, like, terima kasih semuanya. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.